Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farjal Juliawan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi kelompok 1 dengan judul Etika dan Cara Bekerja Sama dengan Profesi Lain di Bidang Kesehatan. Sebelumnya, pada kelompok 1 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Farjal Juliawan. Yang kedua ada Nur Aini Yatinisih. Dan yang ketiga ada Putri Endayani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada kelompok 1, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau klien dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam asuhan kesehatan, saling berkonsultasi atau komunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Apapun bentuk dan tempatnya, kolaborasi meliputi suatu pertukaran pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator. Next teh. Adapun tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah-masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien. Agar hubungan kolaborasi dapat optimal, semua anggota profesi harus mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Next teh. Adapun manfaat kolaborasi, yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik profesional. Yang kedua, memaksimalkan produktivitas serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Dan yang ketiga, meningkatkan profesionalisme, loyalitas, dan kepuasan kerja. Next teh. Adapun 7 karakteristik kolaborasi. Yang pertama, partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. Yang kedua, partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan, adanya tujuan yang masuk akal. Yang ketiga, ada pendefinisian masalah. Yang keempat, partisipan saling mendidik untuk atau mengajar satu sama lain. Yang kelima, adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. Yang keenam, implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. Yang ketujuh, partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Next step. Kemudian ada dasar-dasar kompetensi kolaborasi. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam berkolaborasi karena kolaborasi membutuhkan pemecahan masalah yang lebih kompleks. Dibutuhkan komunikasi efektif yang dapat dimengerti oleh semua anggota tim. Yang selanjutnya ada memberikan dan menerima feedback. Feedback dipengaruhi oleh persepsi seseorang, pola hubungan, harga diri, kepercayaan diri, emosi, lingkungan, serta waktu. Feedback juga dapat bersifat negatif maupun positif. Kemudian ada manajemen konflik. Masing-masing anggota harus memahami peran dan fungsinya, melakukan klarifikasi persepsi dan harapan. Kemudian ada respek dan kepercayaan. Respek dan kepercayaan dapat disampaikan secara verbal maupun non-verbal, serta dapat dilihat dan dirasakan dalam penerapannya sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada pengambilan keputusan. Dibutuhkan komunikasi untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif guna menyatukan data kesehatan pasien secara komprehensif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Punten, baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada elemen kunci kolaborasi. Yang pertama ada kerjasama, yaitu menghargai pendapat orang lain dan bersedia untuk memeriksa beberapa alternatif pendapat dan perubahan kepercayaan. Yang selanjutnya ada komunikasi, yang artinya bahwa setiap anggota bertanggung jawab untuk membagi informasi penting mengenai perawatan pasien dan isu yang relevan untuk membuat keputusan klinis. Yang ketiga ada koordinasi, yaitu efisiensi organisasi yang dibutuhkan dalam perawatan pasien. Yang terakhir ada kepercayaan, yaitu tanpa rasa percaya, kerjasama tim tidak akan ada. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip kolaborasi tim kesehatan. Yang pertama ada patient-centered care. Prinsip ini lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pasien. Yang kedua ada recognition of patient-physician relationship, yaitu perilaku sesuai dengan etika yang baik dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga ada physician as the clinical leader.
yaitu pemimpin yang baik dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus yang bersifat darurat. Yang keempat, ada mutual respect dan trust. Saling percaya dengan memahami pembagian tugas dan kompetensinya masing-masing. Yang selanjutnya ada komponen yang dibutuhkan untuk tercapainya suatu kerjasama kesehatan tim yang efektif. Menurut O. Daniel, komponen kerjasama tim yang efektif yaitu komunikasi terbuka, lingkungan yang leluasa, memiliki tujuan yang jelas, peran dan tugas yang jelas bagi anggota tim, saling menghormati, berbagi tanggung jawab demi kesuksesan tim, keseimbangan partisipasi setiap anggota dalam mengemban tugas, pengakuan dan pengolahan konflik, spesifikasi yang jelas mengenai wewenang, dan akuntabilitas, mengetahui secara jelas prosedur pengembalian keputusan, berkomunikasi dan berbagi informasi secara teratur dan rutin, lingkungan yang mendukung, dan mekanisme untuk mengevaluasi hasil dan menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya ada cara membangun dan mempertahankan kolaborasi tim kesehatan yang efektif. Membangun dan mempertahankan kolaborasi tim kesehatan sangat diperlukan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dengan opsional. Ada beberapa cara, yaitu pastikan semua anggota tim dapat bertemu secara berkala untuk mendiskusikan agenda ke depan. Pastikan semua tim kesehatan terlibat dalam setiap rencana. Yang ketiga, saling mengenal antar anggota tim agar dapat berkontribusi dengan baik. Yang selanjutnya ada komunikasi harus terjalin dengan baik dan rutin dilakukan. Saling percaya, mendukung, dan menghormati. Melakukan evaluasi secara berkala untuk memperbaiki keadaan di masa yang akan datang. Yang terakhir, menghargai setiap pendapat dan kontribusi semua anggota tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, pertama ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah yang telah dibuat dapat ditarik. Kesimpulan bahwa kolaborasi adalah hubungan kerja di antara tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau klien, dalam melakukan diskusi tentang diagnosa, melakukan kerjasama dalam masukan kesehatan, saling berkonsultasi atau komunikasi, serta masing-masing bertanggung jawab pada pekerjaannya. Tujuan kolaborasi perawat adalah untuk membahas masalah tentang klien dan untuk meningkatkan pemahaman tentang kontribusi setiap anggota tim, serta untuk mengidentifikasi cara-cara meningkatkan mutu asuhan klien agar hubungan kolaborasi dapat optimal. Semua anggota profesi harus mempunyai keinginan untuk bekerja sama. Lalu ada saran. Nah, saran yang dapat kami sampaikan yaitu dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus berkolaborasi dengan tim medis lainnya. Karena jika tidak ada kolaborasi antar perawat dan tim medis yang lain, maka perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tidak akan berjalan dengan baik. Nah, lalu terakhir itu ada referensi. Referensinya itu dari Milagros Victory 2018 dengan judul Konsep Kolaborasi dalam Keperawatan yang diakses pada link https://info.blogspot.com /2018 konsep kolaborasi dalam keperawatan.html tanda tanya M sampai dengan 1 diakses pada tanggal 2 September 2020 pada pukul 20 WIB. Lalu yang kedua ada Khofifah Junior SAR.2017. Kerjasama tenaga kesehatan dalam meningkatkan keselamatan pasien yang diakses pada link https://osf.0-7sdej-download tanda tanya format sama dengan PDF diakses pada tanggal 02 September 2020 pukul 19.30 WIB. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.